Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala di kesempatan ini biasanya diisi oleh ustadz kita Al-Ustadz Ibni Yunus hafizahullahu ta'ala, namun qaddarallah wa masyafa'al, beliau sekarang berada di luar kota Makassar sehingga beliau tidak sempat mengisi untuk malam hari ini. Untuk memanfaatkan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang kita ambil dari kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyur Wilayati Ahlil Ilmi wal Iradah lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada sisi yang ke-47 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana tingginya kedudukan, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Di mana di sini beliau membawakan hadis dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala an. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan tentang keutamaan penuntut ilmu, bahwa orang yang menuntut ilmu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang senantiasa dimuliakan, dicintai oleh para malaikat. Bahkan disebutkan para malaikat berdoa memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu, sampai ikan-ikan di lautan pun memohon ampunan untuk para penuntut ilmu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu itu perbandingannya seperti bulan dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah pewaris para nabi. Kemudian selanjutnya, sampai di situ kita telah baca faidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Sekarang berkata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama
warathul ilma. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi, mereka itu tidaklah mewariskan dinar dan juga dirham. Dinar ketika itu mata uang dari emas, dirhaman mata uang dari perak. Artinya para nabi itu tidak mewariskan harta. Innama, hanya saja, warathul ilma, para nabi itu mewariskan ilmu. Di sini berkata penulis rahimahullahu taala, hada min kamalil anbiya'i wa izami nushihim lil umami wa tamami ni'matillahi alaihim wa ala umamihim an azaha jami'al ilal wa hasama jami'al mawaddi allati tuhamu ba'dun nufus annal anbiya allati tuhimu ba'dun nufus annal anbiya min jinsil muluki alladina yuriduna ad-dunya wa mulkaha fahamahum subhanahu wa ta'ala min dalika atammal himayah. Jadi di sini tadi sabda Nabi bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta, bukan dinar, bukan dirham yang mereka wariskan, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa pewaris mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Ini kata penulis, hada, ini adalah dari kesempurnaan para nabi dan besarnya nasihat mereka untuk umat. Telah kita sebutkan itu lafaz nasihat asalnya penggunaannya itu adalah menginginkan kebaikan. Makanya orang yang memberikan pelajaran, mengingatkan sesuatu, dinamakan memberi nasihat, karena kita inginkan kebaikan untuknya. Jadi ini dari kesempurnaan para nabi dan besarnya nasihat mereka untuk umat, dan kesempurnaan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka para nabi dan atas umat-umat mereka. An azaha jami'al ilal. Azaha itu maknanya menghilangkan, menyingkirkan semua celah dan memotong, mencegah semua yang datang yang sebahagian jiwa itu muncul pikiran waham, muncul pikiran di sebahagian jiwa, annal anbiya, bahwasanya para nabi itu seperti raja yang mereka, para raja, menginginkan dunia dan kekuasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jaga mereka, jaga para nabi dari hal yang seperti itu dengan penjagaan yang sempurna. Jadi para nabi itu tidak sama dengan raja-raja. Kalau raja-raja al-muluk, yang mereka kejar adalah, kebanyakannya yang mereka kejar kehidupan dunia, kekuasaan. Kalau nabi bukan itu, makanya diputus hal tersebut. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu.
Kalau raja-raja nantinya setelahnya mewariskan kekuasaan, mewariskan harta. Jadi mereka itu para nabi tidak sama dengan raja. Diputus hal tersebut, dihilangkan pikiran-pikiran yang muncul dalam jiwa, sehingga disebutkan hal ini, innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman innama warathul ilma. Summa lamma kana al-ghalibu 'ala an-nasi anna ahadahum yuridu ad-dunya liwaladihi min ba'dihi wa yas'a wa yat'abu wa yuhrimu nafsahu liwaladihi sadda hadhihi ad-dari'a an anbiya'ihi wa rusulihi wa qata'a hadzal waham alladhi asahu ay yukhalita katsiran minan nufusi allati taqul fala'allahu illam yatlubi dunya li nafsihi fahuwa yuhassiluha liwaladihi. Kemudian tatkala kebanyakan manusia al-ghalib 'alan nas, kebanyakan manusia itu bahwasanya setiap dari mereka manusia kebanyakannya yuridud dunya, dia menginginkan dunia untuk anak-anaknya setelahnya, sehingga dia pun berusaha, yas'a berusaha, yat'ab dia capek dalam bekerja, dan dia haramkan nafsahu, dia haramkan harta-harta itu untuk dirinya, dia persiapkan liwaladihi, untuk anak-anaknya. Jadi anggaplah tadi yang pertama, iya, para nabi itu bukan raja, bukan mengejar dunia, bukan juga mengejar kekuasaan, tapi muncul lagi pikiran lain. Kebanyakan manusia dia berusaha, dia menginginkan dunia untuk anak-anaknya setelahnya, maka dia pun berusaha, wayat'ab, capek dalam usahanya, dia haramkan harta itu untuk dirinya, dia persiapkan untuk keturunannya. Kalau muncul pikiran ini, sadda hadhihi ad-dari'ah an anbiya'i wa rusuli, maka ditutup celah ini untuk para nabi dan para rasul, dan diputus pemikiran yang seperti ini yang hampir-hampir mencampuri, masuk ke dalam jiwa kebanyakan manusia. Mereka mengatakan fala'allahu, mungkin illam yatlubid dunya li nafsihi, kalau memang para nabi dan rasul itu tidak menuntut dunia untuk dirinya, fahuwa yuhassiluha liwaladihi, tapi dia hasilkan, dia simpan untuk anak-anaknya nanti. Muncul lagi pikiran ini, tetapi apa? Itu pun terputus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya la nurasu ma tarukna fahuwa shadaqah. Kami seluruh para nabi, la nuras, kami tidak diwarisi, ma tarukna, apa yang kami tinggalkan, fahuwa shadaqah, maka dia itu sedekah. Falam tuwarithil anbiya'u dinaron wala dirhaman, maka para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, hanya saja yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi semua pikiran-pikiran tadi terputus. Kalau ada yang mengatakan para nabi dan rasul menginginkan kekuasaan dan kerajaan, itu terputus. Para nabi bukan seperti raja. Dia tidak mengumpulkan harta,
Kalau ada yang mengatakan dia harta-harta tersebut dia persiapkan untuk anak-anaknya, keturunannya itu pun terputus. Para nabi tidak diwarisi. Apa yang mereka tinggalkan itu adalah sedekah. Wa amma qauluhu ta'ala. Nah, sekarang ada permasalahan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa waritha Sulaimanu Dauda, dan Sulaiman mewarisi Daud alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman anak dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam ayat, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Bagaimana? Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak pula mewariskan dinar. Yang mereka wariskan ilmu. Nabi juga bersabda, apa yang ditinggalkan oleh para nabi maka itu sedekah. Maka bagaimana dengan ayat ini? Sulaiman alaihi salatu wassalam mewarisi Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, dan ini yang disebutkan oleh ahlu tafsir, fahuwa mirathul ilmi wan nubuwah la ghairah, wa hadha bittifaqi ahli ilmi minal mufassirin wa ghairihim. Wa hadha li anna Daud alaihi salatu wassalam kana lahu auladun katsirun siwa Sulaiman, falau kana al-mawrusu huwa al-mal lam yakun Sulaiman mukhtassan bihi. Jadi maksud ayat ini, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud, maka di sini adalah mirathul ilmi wan nubuwah, mewarisi ilmu dan kenabian, bukan selainnya, bukan kerajaan, bukan harta yang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam warisi dari Nabi Daud, tetapi ilmu dan nubuwah, bukan selainnya. Dan ini kesepakatan ahlul ilm dari kalangan mufassirin dan selain mereka. Kenapa? Alasannya diantaranya karena Daud alaihi salatu wassalam itu mempunyai banyak anak selain Sulaiman. Maka seandainya yang diwarisi itu adalah harta, maka tidak mungkin Sulaiman dikhususkan dengannya alaihi wassalatu wassalam. Kalau harta yang diwariskan bukan cuma Sulaiman yang dapat, karena mereka banyak bersaudara. Bukan cuma Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang dapat dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam, tetapi karena bukan harta, dan di sini adalah warisan berupa ilmu dan kenabian, maka di sini Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dikhususkan, disebutkan wa waritha Sulaimanu Dauda. Jadi yang diwarisi bukan kerajaan, yang selama ini mungkin muncul di pikiran-pikiran kita ketika kita membaca kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang mempunyai kerajaan yang besar, mempunyai bala tentara yang banyak. Kadang muncul dalam pikiran ketika membaca ayat ini, wa waritha Sulaiman Daud, oh berarti kerajaan dan harta bala tentara itu adalah sesuatu yang diwarisi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan juga alhamdulillah nikmat yang sangat besar, kenikmatan yang kita rasakan ketika belajar kembali kepada kitab-kitab ulama, bagaimana mereka menjelaskan sebuah ilmu, maka pikiran itu hilang. Ternyata
yang ada di pikiran kita selama ini adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak tepat. Nabi Sulaiman bukan mewarisi harta, bukan mewarisi kerajaan, tetapi yang mereka warisi, yang beliau warisi alaihi salatu wassalam dari Nabi Daud adalah al-ilma wan nubuwah, ilmu dan kenabian. Wa aidan, dan juga fa inna kalamallahi yusanu anil ikhbari bimithli hadha fa innahu bimanzilati ayyuqal mata fulanun wa warathahu ibnuhu wa minal ma'lum anna kulla ahadin yarithuhu ibnuhu wa laysa fil ikhbari bimithli hadha fa'idah. Dan juga alasannya, di antara alasannya kata beliau rahimahullahu taala, maka sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala itu terjaga dari pengkhabaran yang semisal dengan ini. Kalau memang maknanya Sulaiman alaihi salatu wassalam itu mewarisi Nabi Daud berupa harta, ini tidak mungkin muncul dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya kalimat seperti ini bimanzilati, sama kedudukannya, ayyuqal, ketika dikatakan mata fulan, si fulan mati, wa warisahu ibnuhu, dan diwarisi oleh anaknya. Wa minal ma'lum, dan ini hal yang sudah diketahui, anna kulla ahadin, bahwa setiap ada orang meninggal itu diwarisi oleh anaknya. Maka kalau pengkhabaran yang seperti ini pengkhabaran yang tidak punya faidah, karena sudah dimaklumi. Apa manfaatnya dikatakan meninggal si fulan, seorang ayah meninggal, dia diwarisi oleh anaknya, itu memang sudah dimaklumi. Maka kata beliau, ini terjaga dari kalam Allah Subhanahu wa taala, ikhbar yang seperti ini. Pasti ketika Allah memberikan khabar itu karena ada pelajaran besar di dalamnya, ada yang diinginkan. Nah, maka termasuk dalam hal ini. Kalau hanya sekedar Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud harta, apa faidahnya? Nah, memang Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud, tetapi yang diinginkan di sini adalah warisan ilmu dan kenabian. Wa aidan, dan juga fa inna ma qabla al-aya wa ma ba'daha yubayyinu anna al-murada bi hadhihi wirasati wirasatul ilmi wan nubuwah, la wirasa al-mal. Dan juga sesungguhnya apa yang disebutkan sebelum ayat, jadi nanti antum bisa baca dalam surah An-Naml kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebelum ayat ini, sebelum ayat wa waritha Sulaimanu Daud dan setelahnya, itu menjelaskan bahwa yang diinginkan di sini adalah warisan ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Perhatikan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah memberikan Daud dan Sulaiman ilmu. Lihat, bercerita tentang ilmu. Wa qala, dan keduanya pun berkata, yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, apa ucapan keduanya? Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keutamaan kepada kami melebihi kebanyakan dari hamba-hambanya yang beriman. Lihat, bercerita tentang nikmat apa? Nikmat ilmu. Walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma wa waritha Sulaimanu Daud, dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Wa innama siqa hada li bayani fadli Sulaiman wa ma khassahu Allahu bihi min karamatihi wa mirathihi ma kana li abihi min a'lal mawahib wa huwa al-ilmu wan nubuwah.
Dan ayat ini didatangkan untuk menjelaskan keutamaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengannya dari kemuliaan dan warisan, mewarisi apa yang ada pada bapaknya dari setinggi-tinggi pemberian karunia, dan dia itu adalah ilmu dan kenabian. Inna hada lahuwal fadlul mubin, di ayat 16 dan di akhir ayat. Sungguhnya ini adalah keutamaan yang sangat nyata, yang sangat jelas. Jadi ini warisan Sulaiman, Daud. Di sini yang diinginkan adalah warisan ilmu dan kenabian. Kita kembali ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi bukan mewariskan harta, bukan dinar, bukan dirham yang mereka wariskan, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami seluruh para nabi itu tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi waris Sulaiman, Daud, warisan ilmu dan kenabian. Wa kadzalika, demikian pula qaulu Zakaria alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga kadang muncul di pikiran kita hal-hal yang tidak benar ketika membaca terjemahan ayat ini. Lihat, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabali min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waja'alhu rabbi radiyah. Lihat ucapan Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keturunan. Dan sungguhnya saya khiftu, saya takut al mawaliya min warai. Artinya dia takutkan tidak ada yang melanjutkan tugas-tugasnya setelah dia meninggal. Disebutkan oleh ahli tafsir tugas-tugas kenabian dalam menyampaikan berdakwah dan yang selainnya. Wa kanat imraati aqira. Jadi Nabi Zakaria melihat kaumnya itu, kaumnya yang ada sekarang yang beliau lihat alaihi salatu wassalam, itu belum ada di antara mereka yang memungkinkan melanjutkan dakwah Nabi Zakaria. Sehingga beliau berdoa minta keturunan. Wa kanat imraati aqira, dan istri beliau, istriku kata beliau itu mandul. Fahabali min ladunka waliya, maka berilah kepadaku dari sisimu waliya, wali. Wali al-mawali yang bisa melanjutkan nanti tugas-tugasnya. Dan minta keturunan, anak yang bisa melanjutkan dakwah beliau. Nah, lihat ayat setelahnya, yarisuni, yang mewarisiku, wa yarisu min ali Yaqub, dan mewarisi dari keluarga Yakub, waja'alhu rabbi radiyah, dan jadikanlah dia wahai Rabbku sebagai orang yang diridhoi. Jadi di sini kadang muncul pemikiran bahwa muncul di pikiran, ini pikiran yang keliru, bahwa Nabi Zakaria minta anak supaya bisa mewarisi apa yang beliau nanti tinggalkan berupa harta. Itu kadang muncul karena bercerita tentang warisan. Padahal fahada mirasul ilmi wan nubuwah wad da'wa ila Allah. Yang diinginkan di sini adalah mewarisi ilmu dan kenabian dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan di sini, yarisuni, mewariskan ilmuku, mewariskan kenabian, mewariskan tugas berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala yudhun
binabiyin karimin annahu yakhafu usbatahu ayyarisuhu malahu fayas'alullah al-azima waladan yamna'uhum mirathahu wa yakunu ahaqqu bihi minhum wa illa, karena itulah fala yudhannu, jangan pernah dimunculkan di pemikiran seorang nabi yang mulia itu takut keluarganya yang lainnya mewarisi hartanya. Kalau ada orang meninggal tidak punya anak, maka keluarganya yang lainnya yang mewarisinya, mungkin saudaranya, istrinya, kemenakannya, itu yang mewarisi kalau tidak punya anak. Maka jangan pernah disangka seorang nabi seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam takut kalau hartanya nanti diwarisi oleh saudaranya, diwarisi oleh istrinya, diwarisi oleh kemenakannya. Sehingga karena takut dia minta kepada Allah untuk dikasih anak supaya anaknya mewarisinya. Jangan. Ini sesuatu yang tidak mungkin ada pada seorang nabi yang mulia. Wa qad nazzahu Allahu anbiya'ahu wa rusulahu an hada wa amsalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mensucikan, membersihkan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya dari yang semisal dengan ini. Jadi sekali lagi kembali bahwa yang ditakutkan oleh Nabi Zakaria adalah tidak ada yang mewarisinya, tidak ada yang mewarisi ilmunya, tidak ada yang mewarisi tentang kenabian dan tugas dakwah ke jalan Allah. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam melihat bahwa di antara kaumnya itu belum ada tanda-tanda yang dari mereka yang bisa melanjutkan tugas tersebut, sehingga beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang beliau harapkan anak tersebut akan mewarisi ilmunya, mewarisi kenabiannya, mewarisi dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabu'dan liman harrafa kitab Allahi wa radda ala rasulihi kalamah wa nasabal anbiya ila ma hum abriya munazzahun anhu walhamdulillahi ala taufiqihi wa hidayatihi. Maka bu'dan artinya wallahu ta'ala alam sangat jauh, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang suka merubah-rubah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah mungkin lafadznya atau merubah maknanya dan menolak kalam Rasulnya dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menisbahkan, menyandarkan kepada para nabi yang mereka itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, kemudian dia sandarkan kepadanya sifat-sifat yang tidak pantas mereka miliki. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufiknya dan petunjuknya. Artinya sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mewarisi kerajaan dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Juga ada yang mengatakan bahwa Zakaria itu berdoa kepada Allah minta anak supaya ada yang mewarisi hartanya. Maka ini bu'dan, mudah-mudahan mereka jauh, dijauhkan dari rahmat Allah. Orang-orang yang seperti ini, dia sandarkan sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa yudkar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu marra bis-suq fawajadahum fi tijaratihim wa buyu'atihim faqal antum hahuna fima antum fihi
wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu fi masjidihi. Faqalu sira'an ilal faqamu sira'an ilal masjid falam yajidu fihi illa al-Qur'ana wad-dhikra wa majalis al-ilmi. Faqalu aina ma qulta ya Aba Hurairah? Faqala hadha miras Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqassamu baina warasatihi wa laysa bimawarithikum wa dunyakum au kama qala. Juga disebutkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau lewat di pasar Madinah. Maka beliau mendapati mereka penduduk Madinah, orang-orang yang berada di pasar, sibuk dalam perdagangan mereka, jual beli mereka. Ya, di pasar orang berjual beli. Faqal, maka Abu Hurairah berkata, antum hahuna fima antum, kalian di sini apa yang kalian berada padanya, artinya kalian di sini sibuk dengan urusan perdagangan kalian. Dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibagi-bagi di masjidnya. Kalian tinggal di sini sibuk mengurusi perdagangan kalian, padahal di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dibagi-bagi warisannya di sana. Faqamu, maka orang-orang pun yang berada di pasar berdiri, sira'an, bersegera ke masjid. Falam yajidu fihi, kemudian mereka, ini orang-orang tadi yang berada di pasar, tidak mendapati di masjid kecuali Al-Quran. Orang-orang membaca Al-Quran, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bermajelis mempelajari ilmu, itu yang mereka dapati. Faqalu, maka mereka pun berkata, mana yang kamu ucapkan ini wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan warisan Rasulullah dibagi. Mana warisan yang dibagi? Faqal, maka Abu Hurairah berkata, inilah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi di antara orang-orang yang mewarisinya, dan bukanlah dengan warisan-warisan kalian dan dunia-dunia kalian. Atau kama qala Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi itulah tadi bacaan Al-Quran, berzikir, majelis ilmu, itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan harta, bukan dinar. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang sangat mulia, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pahamnya tentang hal ini. Lewat di pasar diingatkan orang-orang, kalian sibuk di sini, padahal di sana sudah dibagi-bagi warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tinggal kita kembalikan kepada diri-diri kita. Nanti beliau juga akan sebutkan faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bahagian yang sangat banyak, yang sangat besar. Sekarang kita, apa yang kita kejar? Apa yang kita inginkan? Kalau kita menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, menginginkan kedudukan dan yang lainnya, maka tempatnya ada di luar sana, di pasar dan di pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tetapi kalau kita
menginginkan warisan para nabi, maka tempatnya di majelis dzikir, di majelis ilmu, di menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terserah dari kita. Kita yang memilih jalannya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin, ay a'zamul hududi wa ajdaha ma nafa'al abdu wa dama naf'uhu lahu, wa laysa hadha illa hazzuhu minal ilmi wad din, fahuwa al-hazzu ad-da'imu an-nafi'u alladhi idan qata'atil hududu li arbabiha fahuwa mausulun lahu abadal abidin, wa dhalika li annahu mausulun bil hayyil ladhi la yamut, falidhalika la yanqati'u wa la yafutu, wasairul hududi tu'damu wa tatalasha bitalashi muta'alliqatiha kama qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, fa innal ghayata lamma kanat munqati'atun zailatun taba'atha a'maluhum fanqata'at anhum ahwaju ma yakunul amilu ila amalihi. Maka barang siapa yang mengambil akhadahu, mengambil ilmu warisan tersebut, maka dia telah mengambilnya dengan bahagian yang banyak, yang besar. Kata penulis, a'zamul hududi, sebesar-besar bahagian, wa ajdaha, dan yang paling bermanfaatnya, sesuatu yang paling bermanfaat untuk seorang hamba dan manfaatnya terus menerus baginya. Dan tidak ada bahagian seperti ini kecuali ilmu dan agama, karena dia, ilmu dan agama adalah bahagian yang terus menerus manfaatnya, yang apabila telah terputus bahagian itu untuk pemiliknya, maka dia akan tetap mausulul lahu, disambung baginya selama-lamanya. Karena bahagian ilmu dan agama akan disambung oleh manfaatnya oleh yang maha hidup yang tidak pernah mati, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyambung manfaatnya. Falidhalika, karena itulah dia tidak akan pernah terputus, yang namanya ilmu dan agama tidak akan pernah hilang. Adapun seluruh bahagian dari kehidupan dunia, kekuasaan, harta, itu tu'dam, akan hilang, tatalash, akan musnah, akan lenyap, sebagaimana lenyap tempat bergantungnya, karena dia berhubungan dengan dunia. Dunia akan lenyap, maka semua yang akan berhubungan dengan dunia itu akan lenyap. Adapun ilmu agama itu akan terus menerus manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadapi kepada apa yang mereka amalkan dari amalan-amalannya, maka kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Karena tatkala tujuannya itu terputus, hilang, maka amalannya akan mengikutinya. Tujuan orang beramal tadi kan dunia, ketika dia beribadah menyekutukan Allah, dia riya hanya karena ingin dipuji dari bahagian-bahagian dunia, maka ketika hilang dunia, hilang pula bahagiannya, terputus seperti debu yang berterbangan. Maka terputuslah dari mereka sesuatu yang sangat dia butuhkan di negeri akhirat kelak, pahala. Terputus bagi orang-orang yang mengejar dunia, itu dia akan terputus semua yang dia kejar, dia tidak dapat bahagiannya di akhirat. Adapun orang yang mengambil bahagian ilmu, agama, warisan para nabi, manfaatnya di dunia sampai nanti di hari kemudian.
Kemudian wa qawluhu wa hadhihi hiyal musibatu allati la tujbar iyadan billah wa isti'ana bihi wa iftiqaran ilaihi wa tawakkulan alaihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka ini adalah musibah yang tidak bisa lagi terobati. Ketika ada orang yang beramal yang dia harapkan adalah dunia, kalau sudah di negeri akhirat sudah tidak ada lagi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongannya dari hal yang seperti ini. Karena itu di sini kita berusaha bagaimana kita bisa menjadi pewaris para nabi, mengambil bahagian warisannya para nabi dengan banyak. Sekali lagi bukan harta, bukan dinar, bukan kekuasaan. Yang mereka wariskan adalah ilmu dan agama. Karena itu yang harus kita kejar, mengambil bahagian terbanyak dari warisan tersebut, warisan yang akan bermanfaat bagi orang yang mengambilnya di dunia, di alam barzah, sampai nanti di hari kemudian. Adapun warisan-warisan kehidupan dunia itu akan terputus, itu akan hilang seiring dengan perjalanan waktu, sampai pada akhirnya dunia ini hancur, hilang seluruhnya. Yang kekal adalah wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan soleh, ilmu yang bermanfaat, agama, itu yang akan kekal, itu yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa qawluhu mautul alim musibatul la tujbar wa sulmatul la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Ini insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita baca dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim itu bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.